Ini pengalaman saya yang terjadi setelah rutin mengamalkan sholawat 7 kata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat Kahfi, apa kabar? Saya doakan ya sahabat, apa yang menjadi hajat semua sahabat Kahfi dikabulkan, dan tentu sahabat Kahfi dalam keadaan sehat walafiat ya sahabat. Sahabatku ya, sahabat Kahfi, di kesempatan kali ini saya akan berbagi kisah pengalaman sholawat 7 kata ya. Yang mana sholawat 7 kata ini sholawat anasyah ya, sholawat yang terdiri dari 7 kata. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Jadi kalau disatukan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Sahabat ya, Masya Allah, ini berdasarkan pengalaman saya ya, yang saya rasakan, yang saya dapatkan selama mengamalkan sholawat 7 kata. Nah, banyak kejadian-kejadian aneh yang saya rasakan gitu ya sahabat Kahfi. Nah, sahabat ya, dulu sebelum saya mengamalkan sholawat ya, dalam arti di sini sholawat 7 kata, nah perlu digarisbawahi ya sahabat Kahfi, yang biasa saya rutinkan sholawat ada 3 ya. Yang pertama sholawat Ibrahimiyah ya, yang kedua sholawat Jibril, yang ketiga sholawat 7 kata tadi. Nah, itu biasa saya rutin saya amalkan sahabat Kahfi ya. Yang pertama, di sini saya akan jelaskan dulu bagaimana cara saya mengamalkan sholawat 3 tersebut. Kan banyak, jangankan sholawat 3 ya, sholawat Ibrahim, sholawat Jibril, sholawat 7 kata atau sholawat anasyah, sholawat Jibril aja yang pendek itu kan sangat ini sekali gitu ya, sangat ya banyak amalan sekali seperti sholawat yang tadi 3 gitu ya. Nah justru ya sahabat, saya amalkan sholawat Ibrahimiyah itu paling sedikit 10 kali ya, paling sedikit itu. Yang kedua sholawat Jibril ya sahabat Kahfi, itu saya amalkan juga. Nah sholawat 7 kata. Nah di sini bagaimana cara saya mengatur untuk bisa mengamalkan sholawat tersebut. Jadi begini ya sahabat. Jadi untuk sholawat Jibril ya saya amalkan ya sahabat. Itu memang kalau udah biasa itu tidak akan lama ya sahabat. Shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad. Jadi ketika sholawat Jibril ya saya amalkan itu, saya amalkan tidak banyak ya sahabat. Jadi sekarang karena saya banyak amalannya ya, saya amalkan 7.000 dalam waktu sehari semalam. Nah kalau sholawat anasyah atau sholawat 7 kata itu bagaimana? Itu saya amalkan 12.000. Jadi saya amalkan sholawat anasyah 12.000, sholawat Jibril 7.000 ya sahabat, dan sholawat Ibrahimiyah itu saya amalkan 10 kali ya sahabat. Nah tentu ya sahabat, jadi mau yang mana sahabat amalkan, mau ketiganya silahkan, mau salah satu di antara sholawat yang tadi silahkan, tapi itu saya rutinkan. Nah terkadang ya sahabat, sholawat Jibril saya amalkan 10.000 gitu ya. Nah ini minimal 7.000 ya sahabatku. Jadi itu ya. Nah di sini saya akan jelaskan bagaimana tadi ya sahabat, intinya dalam waktu 24 jam gitu ya sahabat. Nah ketika kita punya ada hajat khusus, riadah khusus ya, tentu saya biasanya mengamalkan sholawat 7 kata tadi ya, sholawat anasyah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Masya Allah ya sahabat, semenjak saya rutin istiqomah mengamalkan sholawat ya, ini saya berbicara pengalaman saya ya. Dulu ketika saya misalnya ada sesuatu yang saya inginkan, contoh ya sahabat Kahfi, di sini tidak bermaksud untuk riya ataupun takabur. Dulu saya ya, sebelum saya rutin ya mengamalkan sholawat itu ya, Masya Allah ya, sangat bisa disebutkan kesulitan sekali. Dulu saya bisa disebutkan beserta
istri saya ya sahabat itu hanya tinggal di ukuran rumah, yaitu udah saya numpang, bukan tidak bersyukur ya sahabat, udah saya numpang, terus saya hanya tinggal cukup untuk kasur dan untuk toilet, kamar mandi ya sahabat. Jadi ukurannya cuman ukuran 3 kali 2 meter ya sahabat. Itu pun masih numpang ya sahabat. Nah, saya masih ingat ya sahabat ketika hujan ya turun, sampai saya ke lampu itu ya sahabat, sampai ya bisa disebutkan saya pegang ke lampu gitu. Itu terus nyampe ya sahabat. Ya, yang namanya kita numpang ya sahabat Kahfi gitu ya di situ. Nah, di situ saya bertekad, ya Allah, saya ingin mempunyai rumah sendiri ya, tanpa nyicil, tanpa kredit ya sahabat. Dan di situ saya punya keinginan yang kuat. Di situ saya benar-benar dalam keadaan banyak sekali masalah ya sahabat, banyak sekali masalah yang mohon maaf yang bisa yang tidak bisa saya sebutkan permasalahannya. Intinya sangat udah banyak sekali ya kesulitan-kesulitan yang saya rasakan, sampai saya sedih banget ya sahabat ya, sampai sedih banget gitu ya. Kenapa saya sedih? Ya bayangkan aja ya sahabat, ketika hujan turun bocor dan sampai lampu itu lampu neon ya gitu kan, itu berkali-kali saya ganti karena ketika hujan itu bocor ke listrik sampai konslet, sering gitu ya sahabat. Nah, di situ saya ini sebagai gambarannya ya sahabat ya. Tapi di situ saya punya tekad yang kuat, niat bismillah saya pengen bangkit gitu ya, biar bisa disebutkan mempunyai rumah ya sahabat. Di situ saya tidak benar-benar tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Nah, tetapi masya Allah dengan rutin istiqomah sholawat, saya pokoknya harus bangkit, saya harus bisa merubah gitu ya, saya harus betul-betul disiplin untuk bisa mengamalkan. Makanya saya atur waktu yang tadi ya sahabat Kahfi ya, untuk bisa mengamalkan sholawat ya sahabat. Nah, alhamdulillah ya sahabat, nah itu perubahannya itu sangat signifikan sekali ketika saya amalkan gitu ya. Makanya di dalam hati saya, dalam pikiran saya hanya bisa bersolawat, karena jujur di waktu itu bisa disebutkan saya dalam keadaan yang sangat tertekan, dalam keadaan yang benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Di waktu itu saya benar-benar bisa disebutkan kehilangan arah. Kalau bisa disebutkan saya benar-benar otak itu udah buntu ya sahabat Kahfi. Nah, saya sampai benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Rasanya waktu itu pokoknya merasa diri ini terasingkan, merasa diri ini benar-benar tidak tahu harus bagaimana lagi. Teman-teman pada tidak ada, dalam keadaan kita sulit. Di situ dalam pikiran saya udah yang ada malah negatif. Tetapi masya Allah ya sahabat Kahfi, itulah apa yang saya rasakan waktu itu. Nah, makanya saya semangat itu berkah terus bersolawat yang tadi ya sahabat. Nah, makanya dalam setiap saat, setiap kesempatan, setiap waktu saya sempatkan untuk melakukan riyadoh, untuk melakukan selalu riyadoh ya khusus ya, yang diawali dengan malam minggu gitu ya sahabat gitu kan. Terus saya amalkan gitu ya ketika saya mempunyai hajat khusus itu ya, yang seperti biasa ya sahabat, saya lakukan sholat tobat, sholat hajat, sholat ketika misalnya tahajud saya barengi dengan tahajud, dan di situ saya melakukan sujud terakhir ya sahabat Kahfi. Di situ saya siapkan media air. Nah, itu media air yang selalu saya siapkan ada 2 botol ya sahabat. Makanya saya kalau ada hajat-hajat tertentu, ketika ada riyadoh khusus, saya sertakan media air ini gitu kan. Makanya saya alhamdulillah ya sahabat, ketika senantiasa bersolawat terus saya istiqomahkan, masya Allah banyak hal sekali ya yang terjadi. Nah, jadi di situ ya sahabat yang saya rasakan. Di sini saya membagikan kisah ini tuh bukan berarti saya ingin menunjukkan wah ria atau takabur, enggak gitu ya. Tapi masya Allah ya, kedahsyatannya sholawat,
keberkahannya sholawat itu sangat luar biasa. Sahabat Kahfi ya, tentu yang waktu itu yang membuat diri saya semangat apa? Yang pertama, saya punya tekad yang kuat, saya bisa karena di situ saya tekadkan dalam hati keyakinan yang penuh gitu ya, bahwa dengan sholawat saya akan mampu, akan bisa, tentu dengan ini ya, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya yakin siapa-siapa yang bersolawat ya sahabat itu akan mendapatkan keberkahan. Nah, di situ saya berusaha untuk bisa bangkit, bisa untuk mengamalkan, dan di situ saya benar-benar serah diri ya sahabat. Di situ saya yakin sholawat akan mendatangkan syafaat gitu ya. Nah, di situ saya benar-benar menerapkan ilmu mengolah keyakinan saya bahwa saya harus bisa bangkit, bahwa saya harus bisa semangat, bahwa saya harus bisa lebih apa ya, bisa disebutkan pokoknya harus lebih semangat dalam segala hal. Nah, tentu ya sahabat Kahfi, alhamdulillah di situ saya sedikit demi sedikit ya sahabat, tidak ujung-ujung gitu ya, langsung sekarang berdoa tiba-tiba langsung dikabulkan. Tentu ya sahabat, mungkin orang-orang pasti melihat wah enak gitu ya, misalnya kalau ada orang yang mendapatkan keajaiban, tetapi kan tidak tahu ya sahabat gitu. Makanya saya ketika waktu itu ya sahabat, saya benar-benar berjuang, saya benar-benar mengamalkan sholawat ya, pokoknya saya terapkan ilmu dan saya istiqomahkan. Nah, banyak sekali nih contohnya seperti kemarin-kemarin ada yang berkomentar, sholawat itu mulia, kalau ada yang untuk hajat ini itu hanya sebatas konten. Itu ya untuk saudaraku, hati-hati ya ketika apalagi di situ di komenannya menyebutkan salah satu ulama besar gitu ya. Jadi harus hati-hati ya sahabat, karena begini, ketika kita suudon, apalagi ini masalah sholawat itu sangat bahaya sekali. Karena apa? Sholawat itu ilmu tanpa syarat. Nah, ketika sahabat Kahfi yang menulis komentar seperti kemarin gitu ya, itu menyebutkan ya, intinya ketika saya ataupun yang lain atau di YouTube yang lain misalnya menceritakan hanya sebatas untuk ini untuk itu dapat dikabulkan atau dapat keberkahan dengan sholawat, itu hanya konten, itu kan sangat harus hati-hati ya. Karena begini ya sahabat, saya berbicara begini gitu kan bukan ini ya, yang saya rasakan sekali semenjak saya rutin mengamalkan sholawat itu, masya Allah ya sahabat, jujur aja ya, ketenangan ya sahabat. Terus kalau saya ceritakan itu sulit ya, masalah ketenangan hati, merasa yakinnya itu, merasa percaya diri. Dalam arti percaya diri itu apa ya sahabat, jadi ketika ada kesulitan apapun, ketika kita sholawatin itu sangatlah mudah ya sahabat Kahfi gitu ya. Tentu itu butuh perjuangan ya. Nah, makanya kenapa di dalam ilmu mengolah keyakinan harus diikuti juga, bukan hanya sebatas yakinnya iya, tapi kita tidak istiqomah dalam arti rutin ya. Artinya kita kan punya keyakinan, tetapi kita ada tindakannya, kita beristiqomah untuk mengamalkan. Silakan ya sahabat Kahfi, yang mampu 1000 amalkan 1000, yang mampu 2000 amalkan 2000 sholawatnya ya, yang mampu berapapun silakan. Nah, harus digarisbawahi ya sahabat, ketika kita sholawat 1 kali, maka Allah akan bersolawat untuk kita 10 kali, 1:10 ya, 1:10. Nah, sahabat Kahfi, tentu ketika sahabat misalnya 10.000 bersolawat setiap harinya, artinya kita udah menabung tuh, berarti 10.000 akan Allah kasihkan tuh solawat untuk kita 10 kali lipatnya. Bayangkan saja kalau itu dalam waktu sebulan, bayangkan dalam waktu 2 bulan, 3 bulan. Nah, itu akan, ingat ya sahabat, jaminan Allah itu tadi, siapa yang bersolawat 1 kali maka Allah akan bersolawat 10 kali. Nah, jadi sahabat, kita pasti akan memetiknya ketika kita menanam, kita akan memanennya ya. Kita jangan harap akan menanam pun tidak. Nah, seperti itu ya. Jadi keajaiban yang saya dapatkan, masya Allah luar biasa ya sahabat Kahfi ya. Silahkan tuliskan di kolom komentar untuk semua sahabat
ya apa pengalaman-pengalaman sahabat selama mengamalkan sholawat gitu ya. Mau sholawat apapun silahkan ya sahabat di komentar, atau nanti ya yang mau silaturahmi atau testimoni bisa di nomor telepon 082240715530 ya, itu di nomor saya langsung ya sendiri. Nah sahabat, kembali lagi kepada tadi ya, Masya Allah, untuk semua sahabat Kahfi yang lagi mempunyai masalah apapun, yang lagi benar-benar terpuruk, yang benar-benar lagi kehilangan masa depannya, yang benar-benar lagi menurun ya semangatnya, yang benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Ingat, ada amalan yang sangat mudah kita amalkan, tetapi dahsyatnya luar biasa. Nah sahabat, kalau bukan dari sekarang mau kapan lagi? Kalau bukan diri kita mau siapa lagi? Maka dari itu ya sahabat, sholawat 7 kata ini adalah salah satu sholawat ya yang mampu bisa disebutkan menjadi wasilah untuk saya. Alhamdulillah ya sahabat, di sini sebagai bentuk rasa syukur saya, alhamdulillah perubahan dalam hati saya ya, dalam kehidupan saya rasakan sangat signifikan. Itu ya sahabat Kahfi. Tentu yang saya tadi jelaskan, saya dulu tinggal hanya di ukuran 3 meter kali 2 meter, itu pun numpang ya sahabat gitu. Tetapi selama itu saya berpikir terus gitu ya, saya pengen seperti orang lain, tapi saya malah yang dapat apa? Sedih gitu. Tetapi di situ saya bangkit dengan sholawat sahabat Kahfi ya. Itulah yang bisa disampaikan ya sahabat Kahfi. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya Kahfi 82 pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.